Yang terhormat reviewer dengan Bapak Gustaf H. Iskandar, para presenter yang hadir dalam panel kita kali ini, dan peserta diskusi panel 2 dengan tema Cultural Commoning untuk mempresentasikan gaya hidup berkelanjutan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa dalam diskusi kita kali ini. Dalam diskusi virtual ikonik, kegiatan ikonik tahun ini menjadi bagian dari pendukungan kegiatan presidensi G20 bidang kebudayaan. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Ari yang akan menjadi moderator pada panel kita kali ini, dan penanggap panel adalah Bapak Gustaf H. Iskandar. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Ya. Bapak Gustaf H. Iskandar ini adalah penggiat seni dan budaya yang lulus pada tahun 1999 dari jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung atau FSRD ITB. Semenjak lulus kuliah, Bapak Gustaf ini kemudian aktif dalam kegiatan manajemen seni, menulis, dan berpartisipasi dalam berbagai pameran seni di dalam dan luar negeri. Akhir tahun 2001, bersama dengan R.E. Hartanto dan T. Ismail Reza, Reina Wulansari, beliau mendirikan Bandung Center for New Media Art, sebuah organisasi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan seni media dan praktik seni multidisiplin di Indonesia. Selanjutnya, Bandung Center for New Media Arts berubah menjadi organisasi non-profit yang bernama Common Room Network Foundation atau Common Room pada tahun 2003. Beliau juga aktif mengembangkan platform kolaborasi kota, desa yang dirintis bersama Common Room dan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, demi kenyamanan dan kelancaran jalannya acara, akan saya sebutkan beberapa tata tertib dalam panel kita kali ini. Yang pertama, kami mohon presenter untuk mengubah nama dengan format nama underscore tipe karya underscore asal. 2, kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir. 3, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute. 4, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. 5, dalam sesi diskusi peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu dengan menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama underscore asal pertanyaan. Karena moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai urutan, dan yang terakhir peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, karena sempat tadi mundur udah sekian menit ya, ini udah 3.40 jam 15.40, kita akan memulai presentasi keseluruhan dari beberapa presenter yang kita awali dari Bapak Burhanuddin Aziz dan Afra Gani Yoko Putri dengan makalah yang berjudul Belajar dari Komunitas Percandian Muaro Jambi dalam Rawat Lingkungan, Studi Kasus Komunitas Rumah Menapo. Dipersilakan. Baik, izin, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Baik, izin share screen ya. Ya. Ini sebelum mulai, saya boleh tanya, Pak? Ya, Bapak. Di daftar peserta ini mestinya ada 1, 2, 3, 4 materi ya. Ini udah hadir semua ya, tapi ya?
Kalau dari yang Pak Diki Lukmana, sepertinya Bapak di sini tidak ada ya Belum hadir ya. presenternya, belum hadir. Oh ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja. Tapi di sini Silahkan juga aja. beliau belum mengirimkan papernya, Pak. Oh ya udah, oke. Ya. Dilanjut aja, silahkan. Oh iya, ya persilakan pada Pak Burhanuddin dan Pak Afra, Pak Afra ya. Ibu Oh Afra. Ibu, maaf. Baik. Ya, apakah terlihat? Ya, cukup jelas. Bisa di full screen nggak? Ya, sebentar. Oke. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aziz, Burhanuddin Aziz, dan Afra, kemudian kami berasal dari Universitas Indonesia. Nah, salah satu topik yang kami bahas dalam International Conference ini adalah berjudul Belajar dari Komunitas Percandian Muaro Jambi dalam Merawat Lingkungan, Studi Kasus Komunitas Rumah Menapu. Studi kami adalah bagian dari program pembuatan Master Plan KJPN Muaro Jambi yang fokus untuk meneliti bagaimana masyarakat di sekitar cagar budaya dapat merawat lingkungan dan turut serta dalam pelestarian cagar budaya. Nah, Komunitas Rumah Menapu sendiri telah lama melakukan aktivitas kegiatan seni dan aktivisme dalam menjaga dan merawat lingkungan di KJPN Muaro Jambi melalui beragam program pemberdayaan masyarakat mandiri. Nah, peran komunitas ini terbukti berdampak signifikan pada peningkatan potensi wisata juga yang ada di sana. Nah, kami mencoba melakukan approach dengan konsep community knowledge management untuk CKM ini cukup relevan ketika membahas tentang masyarakat dan heritage, di mana ada 4 pilar, yaitu people, siapa yang terlibat, motivasinya apa, dan komunitas mandiri yang ada, kemudian proses, yaitu acquisition knowledge dan managing knowledge yang mereka miliki, kemudian teknologi, melalui strategi elektronik, mempertahankan dan menggunakan pengetahuan, lalu infrastruktur fisik, lalu strategi berupa visi, strategi yang relevan, dan implementasi aksi. Nah, sekilas tentang komunitas ini sudah hadir dan aktif sejak tahun 2007. Mulanya disebut dengan komunitas yang dengan nama lain, kemudian merubah nama pada 2018. Sejak didirikan, komunitas ini merupakan gabungan dari 4 perkumpulan yang ada di Desa Muaro Jambi. Lalu asal-usul menggunakan kata menapu sendiri lazim digunakan untuk penyebutan gundukan tanah yang di dalamnya terdapat reruntuhan struktur candi maupun lahan bekas jejak aktivitas masa lalu yang tersebar kurang lebih sebanyak ada 60 buah di kompleks Percandian Muaro Jambi. Nah, visi komunitasnya sendiri adalah merealisasikan suatu kawasan mandiri yang sepenuhnya didasarkan pada masyarakat dengan mempertahankan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari melalui ragam pelatihan yang bermanfaat. Nah, lalu kalau secara people, kita bisa lihat bahwa aktor-aktor penggerak komunitas ini ada Mas Mukhtar Hadi sebagai founder dan seniman, lalu ada Mas Ansari sebagai sejarawan dan sekretaris juga. Nah, berawal dari keresahan mereka tentang pegiat budaya yang melihat kurangnya rasa memiliki antara situs dengan kebudayaan yang ada di sana, maka mereka coba memberikan pengetahuan bahwasanya cagar budaya yang ada di daerahnya serta minimnya perbaikan kerusakan lingkungan yang masif, karena tentu kawasan Muaro Jambi ini berada di pinggir Sungai Batanghari, sehingga banyak juga aktivitas perkebunan kelapa sawit, kemudian penambangan batu bara yang merusak lingkungan sekitar situs. Nah, lalu mereka melakukan banyak seperti membentukkan secara badan hukum ya, yaitu membentukkan kerjasama dengan komunitas lain, merupakan sukarelawan, sehingga dilakukan pengembangan potensi wisata, sejarah, serta pengetahuan semuanya dapat dilakukan secara mandiri melalui semangat self-sustaining, self-containing. Lalu proses pembiayaan yang mereka lakukan yaitu swadaya masyarakat, dan mereka mencoba melakukan subsidi silang dari perkumpulan usaha lokal yang mengadakan paket tour guide, lalu jasa pembuatan video dan desain grafis dan lain-lain,
Kalau ada penjualan di kedai kopi Menapo, dan yang lainnya juga ada event festival rakyat yang diadakan di KCB Moro Jambi. Tantangan yang dialami antara lain yaitu menghidupkan kembali tradisi lokal yang lama tidak dikembangkan bahkan cenderung dilupakan oleh masyarakat. Lalu kurangnya pemasukan untuk membiayai kegiatan operasional terutama pada masa awal pendiriannya, tapi karena belum ada bantuan pemerintah pada saat itu. Nah, teknologi yang mereka gunakan dalam artian mengubah potensi yang cukup banyak di sana, antara lain adalah akan labu manis yang banyak tumbuh di kawasan itu untuk seni topeng yang kemudian merespon bagaimana ini menjadi salah satu proses seni dan aktivisme yang dilakukan melalui pentas teater Abdul Muluk, yaitu teater rakyat asal Jambi. Lalu juga banyaknya gulma yang tumbuh di sekitar kawasan situs yang cukup mengganggu saluran air, mereka coba manfaatkan untuk kerajinan. Lalu yang cukup ekstensif adalah menanam kembali kayu tembesu untuk dasar rumah panggung yang ada di sana, karena secara umum mereka ada lahan banjir di mana akan selalu ada datang banjir tahunan, tapi rumah-rumah ini tahan karena menggunakan kayu tembesu. Nah, permasalahannya kayu tembesu ini sangat sulit ditemukan di Jambi yang kualitasnya baik, maka mereka mencoba menanam kembali, mencoba merawat kembali kayu tembesu ini agar bisa self-sustaining untuk bahan baku kayu tersebut untuk rumah panggung. Nah, lalu yang tadi soal bagaimana labu sebagai alat seni ini menarik karena jadi inovasi kontemporer sehingga mereka bisa menghias dan menggunakannya sebagai teater rakyat. Nah, teknologinya menggunakan seperti memotong kemudian menggunakan ekspresi wajah yang perlu menambahkan peteng ijuk. Makna dari labu manis ini adalah selain pemanfaatannya untuk bahan masakan, tapi juga untuk alat kesenian. Nah, komunitas memastikan keberlanjutan penanaman labu manis ini agar bisa sustain juga dilakukan di masyarakat sekitar. Nah, ini tradisi topeng labu ini adalah merespon bagaimana dahulu jika ada penderita kusta yang ada tinggal di sana, kemudian dia akan diisolir di hutan supaya tidak terkena atau menular, sehingga dia ketika dia lapar dia akan turun dan diberikan makanan oleh warga. Nah, proses tradisi ini kemudian direplikasi untuk kegiatan yang baru, lalu kemudian mereka akan topeng sebagai performance art. Nah, lalu strategi yang cukup menarik adalah mendirikan Sekolah Ayam Alam Raya Moro Jambi menjadi upaya jangka panjang edukasi anak-anak di daerah Jambi agar memiliki pengetahuan mendalam mengenai pentingnya kawasan tempat tinggal mereka dari nilai sejarah dan lingkungan, karena banyak hanya masyarakat atau anak-anak itu diajarkan tentang sejarah namun tidak tidak diajarkan untuk merawat lingkungan. Nah, selain mengajarkan nilai penting itu, sehingga mereka bisa menyadari bahwa pentingnya lingkungan sekitar KCBN Muara Jambi itu untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, ini salah satu upaya mereka adalah mengajak untuk kias labu, sehingga banyak juga anak-anak yang memiliki kreativitas sendiri dalam merespon banyaknya tanaman labu yang ada di sana. Nah, ini yang menarik adalah mereka punya program untuk menjelaskan bagaimana petualangan segelas air ya. Hubungan perkebunan sawit yang mengikis daerah resapan air, terus kemudian anak-anak diajak untuk melihat proses siklus air mulai dari turunnya hujan hingga mengalir sungai hingga akhirnya mereka dapat konsumsi. Yaitu mereka bisa melihat bagaimana Sungai Batanghari yang kotor karena mulai dari mulanya sudah ada penambangan emas ilegal yang akhirnya air itu akan kemudian banyaknya jatuhan dari kapal-kapal pengangkut batu bara, lalu juga bagaimana penanaman CPO yang juga cukup merusak lingkungan mereka, itu yang akhirnya jadi pelajaran untuk mereka, anak-anak ini, untuk bagaimana mereka merespon keadaan tersebut. Nah, jadi ketika mereka melihat lingkungan kotor, maka dampaknya akan langsung mempengaruhi kebutuhan air bersih di sana. Nah, harapannya anak-anak dapat menjaga kebersihan Sungai Batanghari, kemudian berupaya menjadi panjangan tangan untuk menolak upaya pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari sendiri.
Nah, kesimpulannya sebenarnya menurut penelitian kami, banyak dari beberapa masyarakat di Desa Muaro Jambi ini menyatakan bahwa keberadaan komunitas ini melakukan pemberdayaan dapat memberikan dampak positif terhadap nilai pengetahuan basic lingkungan yang ada di Jambi. Lalu bagaimana kemudian penelitian ini lebih lanjut bisa efektivitas dari komunitas ini untuk kedepannya seperti apa? Mungkin gambaran dari saya untuk presentasi kali ini seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasi yang tadi disajikan Pak Burhanuddin Aziz dan Bu Afra. Tadi Pak Burhanuddin yang memaparkan. Kita lanjutkan dulu untuk 3 presenter ke depan. Ini berpasangan ya presenter dari makalah yang ada di sini di panel 2 ini. Yang selanjutnya dari Ibu Sri Lestari Samosir dan Bahrul Khair Amal dengan tema menjelajahi, mohon maaf dengan tulisannya ini, menjelajahi nilai-nilai budaya guna menerapkan cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Dipersilahkan untuk mempresentasikan bentuk video atau PPT-nya. PowerPoint ya, Bu ya. 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 Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Samosir bersama Bapak Bahrul Khair Amal akan mempresentasikan judul kami, yaitu menjelajahi nilai-nilai budaya guna menerapkan cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Adapun latar belakang yang menjadi titik fokus kami adalah sifat manusia yang pada dasarnya adalah zoonpolitikon, yakni memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi bersama dengan kelompok manusia yang lainnya. Didorong dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, manusia membentuk kelompok-kelompok sosial. Walaupun perkembangan kehidupan kelompok dan interaksi antar kelompok mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi tujuan dari hidup berkelompok manusia serta interaksi antar manusia pada dasarnya tetap, yaitu untuk pemenuhan hidup mereka sendiri. Nah, Global Arts and Culture Recovery Fund merupakan inisiatif presidensi Indonesia dalam G20 ditujukan sebagai bentuk bantuan bagi pelaku budaya yang terdampak pandemi serta untuk memperluas penerapan gaya hidup yang berkelanjutan. Maka dari itu, saya bersama Bapak Bahrul ingin membahas bagaimana kaitan antara gaya hidup dan nilai budaya yang ada di negeri kita. Nah, tujuan penelitian kami adalah ingin mengungkapkan bagaimana kaitan budaya dengan cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, dan bertujuan pula untuk menjelajahi beberapa potensi budaya dan perilaku gaya hidup berkelanjutan yang sering diabaikan atau diabaikan sama sekali. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif kausal dengan sampel yang kami ambil dari jenjang pendidikan di atas sekolah menengah atas, warga negara Indonesia, dan mengikuti perubahan teknologi dan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, hasil dari pengolahan SPSS yang telah kami sebarkan menunjukkan bahwa gaya hidup berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Lalu, nilai-nilai budaya juga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Kemudian, sikap juga demikian berpengaruh terhadap cultural commoning. Nah, di sini juga ada hasil dari olah data SPSS, yakni gaya hidup berkelanjutan, nilai-nilai, sikap, dan budaya mampu meningkatkan cultural commoning. Nah, pada pembahasan, beberapa poin yang kami ambil, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dan seharusnya dapat diatasi dengan internalisasi nilai ekologi dalam kearifan lokal. Nah, berkaitan dengan pembangunan yang sedang berlanjut di era saat ini, bahwa diperlukan gaya hidup berkelanjutan untuk memperbaiki atau mengurangi dampak ekologi yang
muncul dari pembangunan yang dilakukan tersebut. Nah, kami juga menemukan bahwa setiap desa pada dasarnya memiliki nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun untuk menjaga kestabilan lingkungan. Nah, maka dari itu, pada saat ini kerusakan lingkungan akhirnya menuntut kita sebagai manusia untuk mengadopsi gaya hidup baru yang berkelanjutan yang bisa dicapai dengan mengadaptasi kebudayaan masyarakat dan memadukannya dengan ilmu pengetahuan. Di sini ada beberapa matriks dari budaya yang kiranya dapat diadaptasi atau diadopsi untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakat. Di antaranya ada budaya pamali yang merupakan kearifan lokal mengenai pelestarian lingkungan alam, kemudian awik-awik yang berasal dari Lombok Barat dan Bali, ada Pahomba, kemudian Pil Pasenggiri, dan Ngerti Desa, serta mitos juga yang dapat digunakan, yakni Babat Tanah Jawa. Nah, nilai-nilai ini juga masih banyak lainnya yang dapat kita telusuri lebih lanjut di setiap etnis dan suku yang ada di Indonesia yang kiranya dapat diadopsi sebagai bahan untuk nilai-nilai hidup berkelanjutan. Nah, pada kesimpulan, kami mengemukakan temuan penelitian bahwasannya gaya hidup berkelanjutan berkait dengan bagaimana seseorang memahami budaya dan memperoleh informasi tentang lingkungan hidup. Pemahaman budaya yang baik, walaupun diperoleh lewat proses pembelajaran sosial tanpa merubah perilaku sosial lingkungan, turut berpartisipasi dalam upaya penjagaan lingkungan hidup. Ketika basis konservasi dan penghormatan terhadap lingkungan sudah mendasari budaya, maka hakikatnya proses pembelajaran lingkungan agar menjadi gaya hidup tidak merupakan suatu hal yang sulit diimplementasikan. Nah, gaya hidup baru yang berlanjutan dibutuhkan untuk menghambat kerusakan lingkungan. Gaya hidup tersebut bisa diadaptasi dari kebudayaan yang telah saya paparkan sedemikian tadi. Demikian presentasi saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Kepada Ibu Sri Lestari pemaparannya. Jadi di sini ada 3 presenter yang akan memaparkan lagi. Kita gabung untuk yang terakhir ini ada Pak Agus Danugroho dan Cynthia Aulia F dengan judul Festival in Traditional Rituals, Cultural Commodification After the COVID-19 Pandemic in Banyuwangi Regency. Dipersilakan untuk mempresentasikan videonya. Mohon izin Ibu. Ya. Mohon izin, kami sudah mengirimkan video. Nanti jika videonya nggak bisa, mungkin saya bisa presentasi langsung. Baik, mohon ditunggu. Siap. Terima kasih Ibu. Mohon maaf, jadi menunggu ya. Pak Agus Danugroho apa? Videonya nggak bisa sambil dicetak, Mbak. Izin. Jika tidak bisa, saya presentasi langsung, tidak apa-apa. Iya. Jika gitu, saya presentasi langsung nggak apa ya, Bu? Izin. Ya, baik. Sambil menunggu masuk untuk paper videonya ya. Langsung presentasi langsung, nggak apa-apa ya, Bu? Siap. Izin. Ya, sudah ada, Mas. Silakan. Baik. Mohon izin, sudah terlihat ya?
Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Festival in Traditional Rituals, Cultural Communication After the COVID-19 Pandemic Banyuwangi Regency. Nah, perkenalan dulu, nama saya Gus Nugroho dan rekan saya Cindria Aulia Fitria, yang dimana di sini saya mewakili untuk presentasi. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu yang ada 5 pokok pembahasan. Pendahuluan, dilanjutkan metode, lanjut ke pembahasan kami ada 2, yaitu Banyuwangi sebelum dan pada masa pandemi COVID, dan juga keempat adalah komodifikasi budaya pasca pandemi COVID di Banyuwangi, dan kesimpulan. Nah, langsung ke pendahuluan, di mana kita tahu bahwa Banyuwangi merupakan kota yang terkenal akan pariwisata dan budayanya. Nah, di mana jika kita lihat ke Banyuwangi sendiri, banyak budaya-budaya ataupun budaya yang berbentuk tradisi sendiri di wilayah-wilayah daerah-daerah regional di Banyuwangi. Nah, hal ini tidak lepas dari sejarah dari kota Banyuwangi sendiri, yang dimana dulu kita sebut adalah Belambangan. Nah, di Belambangan sendiri dulu kalau kita bicara historis, dulu terdapat perebutan hegemoni yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara besar yang waktu itu menjajah di Indonesia sendiri. Nah, dari hegemoni yang dilakukan di Banyuwangi sendiri mengakibatkan kerajaan Belambangan ini runtuh, dan keruntuhan kerajaan Belambangan mengakibatkan bahwa tradisi yang sudah ada yang dianut oleh kerajaan itu ikut luntur terkena imbas dari hal tersebut. Nah, namun yang tersisa adalah budaya-budaya yang sudah ada melekat pada masyarakat luas, yaitu masyarakat pedesaan, yang dimana kita tahu bahwa masyarakat pedesaan yaitu tradisinya adalah tradisi seperti selamatan dan lain-lain. Nah, hal ini yang terus diturunkan dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Nah, jika kita lihat juga Banyuwangi, kalau kita lihat bahwa strategi dari pelestarian dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu merupakan dilakukan pengenalan ke khalayak luas. Dengan cara apa? Dengan cara komodifikasi, ya, dimana komodifikasi itu adalah merubah ataupun memodifikasi dari kebudayaan menjadi komersialisasi, yang dimana dari nilai yang disebutkan nilai menjadi ditambah komersial di situ. Nah, lantas dari peneliti dapat pertanyaan, bagaimanakah komodifikasi itu berjalan pada masa pandemi, apakah berhenti atau tidak? Kenapa komodifikasi dituntut oleh apa? Dituntut oleh event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengundang banyak orang, dan di mana pada masa pandemi itu event-event yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu berhenti total. Dan juga bagaimanakah selanjutnya setelah pandemi, pada masa pandemi sendiri bagaimana pelestarian kebudayaan di Banyuwangi sendiri, dan lantas setelah pasca pandemi sendiri, yang dimana pemerintah melonggarkan aturan-aturan pada masa pandemi, apakah komodifikasi itu tetap dijalankan dan bagaimanakah untuk relevan ke depannya. Nah, lanjut saja metode. Di sini metode penelitian kami merupakan metode kualitatif deskriptif, yang dimana kami mengambil dari subjek primer, yang dimana kami ambil dari wawancara dan observasi lapangan sendiri, dan didukung oleh sumber-sumber sekunder yang berupa naskah, buku, dan lain-lain. Nah, lanjut ke pembahasan, di mana bagaimana kebudayaan Banyuwangi sendiri sebelum dan pada masa pandemi sendiri. Nah, pada masa sebelum pandemi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pelestarian kebudayaan di Banyuwangi itu dilakukan dengan cara komodifikasi, yang dimana komodifikasi itu mengadakan event ataupun kita tahu bahwa festival. Nah, di sini Banyuwangi, kalau kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan event-event besar, yang dimana itu memasukkan tradisi-tradisi, yang dimana di wilayah-wilayah seperti di Desa Kemiren, di Desa Cungking, dan lain-lain, yang memiliki tradisi untuk diperkenalkan khalayak luas dengan cara apa? Festival. Nah, festival inilah yang dijadikan komodifikasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menarik wisatawan ataupun domestik, bahkan mancanegara untuk datang ke Banyuwangi untuk
melihat kebudayaan yang ada di Banyuwangi. Nah, ini berbeda dengan pada masa pandemi ya, di mana event-event itu total dihentikan dan di mana komodifikasi ini seakan luntur. Kenapa? Karena pelestarian kebudayaan Banyuwangi tetap dijalankan, namun dengan cara hanya masyarakat yang melakukan. Yang di mana itu akan bisa dilihat bahwa itu kembali lagi pada sebelum komodifikasi ini dijalankan. Yang di mana nilai-nilai yang dimana kalau kita bicara komodifikasi pasti akan bicara nilai-nilai leluhur yang ada di tradisi itu akan dibentukkan ke modernisasi, yang dimana itu akan mengakibatkan jika komodifikasi ini kuat maka nilai-nilai itu akan hilang. Nah, ini yang di masa pandemi itu kembali lagi bahwa nilai-nilai yang ditonjolkan di tradisi itu kembali sakral. Contohnya seperti di Festival Tumpeng Sewu, yang dimana Tumpeng Sewu ini yang dulu sebelum komodifikasi itu tidak boleh diperdagangkan, di komodifikasi itu diperdagangkan, yang dimana itu memiliki dampak positif bagi perekonomian, tapi juga memiliki dampak negatif pada nilai-nilai, aspek nilai-nilai tradisi sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa jika kita lihat data kunjungan wisatawan, saya himpun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebelum pada masa komodifikasi yang dijalankan, itu relatif wisatawan naik. Kenapa? Karena festival yang disodorkan itu menarik untuk dilihat dan dikunjungi. Dan pada masa pandemi, karena event-event itu dihentikan total, maka wisatawan tidak ada yang datang, maka jumlahnya menurun. Nah, jika kita lihat dari pembahasan-pembahasan di tersebut yang tadi, bahwa hasil dari komodifikasi sebelum dan pada masa pandemi itu berbeda. Kenapa? Karena apa yang ditonjolkan itu berbeda. Dan juga jika kita lihat dampaknya, implikasi dari komodifikasi ini sendiri, hal itu bisa dilihat bahwa komodifikasi itu bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Seperti itu. Nah, dan juga dari pembahasan-pembahasannya tadi, dan bisa kita lihat dari fakta yang ada bahwa harus adanya sinkronisasi yang kuat antara pemangku adat dan juga pemerintah kabupaten, yang dimana hal itu juga harus dilihat bahwa bukan hanya aspek komodifikasi untuk mengenalkan pariwisata dan juga pelestarian kebudayaan, namun juga harus dilihat dari nilai-nilai aspek tradisi itu sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa pesan singkat dari kami yaitu komodifikasi itu merupakan strategi yang memiliki dua dampak bagi pariwisata dan juga bisa berdampak negatif bagi tradisi jika komersialisasi itu terlalu kuat. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih beberapa presenter yang sudah memaparkan makalahnya, dan kita akan lanjut untuk review oleh Bapak Gustaf H. Iskandar dari beberapa makalah yang sudah divideokan dan dipresentasikan. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini mestinya ada 5 materi ya sore ini ya. Catatan kami itu terakhir Pak ada 4 ya, ada 4 pemakalah. Tadi mana belum satu yang nggak ada ya? Ya, yang nggak ada 1. Saya pengen tahu lebih banyak ini deh, pengalaman observasi mengamati aktivitas di Muara Jambi itu mulainya dari kapan ya? Ini dari tadi paparannya dari Bang Burhanuddin sama Afra ya? Iya, benar. Mohon maaf saya izin menjawab karena Mas Aziznya, Mas Aziz sedang turun ke bawah. Iya, ada kerjaan lain. Jadi yang melakukan observasi ini dari Mas Aziz sendiri. Beliau sudah mulai ke sana dari tahun lalu dan kita mengolah data-datanya ini berdasarkan hasil laporan beliau dan tim. Ini khusus komunitas rumah Menapo ini ya yang diamati ya? Iya, fokusnya memang di komunitas rumah Menapo, namun proses penelitian di sana, observasi di sana memang fokusnya awalnya tuh lingkungan.
Nah, ketika mereka sedang meneliti tentang bagaimana lingkungan di sana dikelola, mereka melihat memang salah satu komunitas yang paling banyak berjasa ini komunitas Rumah Menapo, karena komunitas Rumah Menapo sendiri merupakan gabungan dari beberapa komunitas yang sebelumnya telah ada di sana. Seperti itu, Pak. Oke, jadi setelah ya. Kalau saya tadi nggak salah tangkap. Masih di mute, Mbak. Oh iya, mohon maaf, Mas. Ini pengamatannya berarti Mas Aziz itu 1 tahun terakhir ini ya? Iya, di tahun lalu mulainya. Nah, kalau komunitas Rumah Menapo ini mulai menjalankan aktivitas mereka di daerah Muaro Jambi itu sejak kapan? Sejak 2008. Mereka telah ada sejak 2008, namun awalnya ya? namanya bukan komunitas Rumah Menapo. Iya. Mereka beberapa kali mengganti nama organisasi, mulai dari Padmasana Foundation, kemudian mereka sempat bekerja sama dengan organisasi lainnya. Namun akhirnya di tahun 2011, mereka mendaftarkan diri sebagai namanya komunitas Rumah Menapo, yang resmi secara hukum akhirnya ditetapkan organisasinya itu. Oh, jadi lembaga non-profit sekarang ya? Benar. Oke, kalau keterkaitan Mas Aziz dengan lembaga ini hanya jadi observer aja atau juga aktif di sana? Selama di sana hanya aktif sebagai observer dan pernah melihat pelatihan Sekolah Alam Raya Muaro Jambi, karena di setiap hari Minggu komunitas Rumah Menapo kan rajin mengajarkan kepada anak-anak sekolah dasar yang ada di sana. Nah, Mas Aziz pernah melihat proses pelatihan anak-anak yang membuat topeng labu di sana. Beliau juga melihat penampilan topeng labu yang biasanya itu ada di hari Idul Fitri. Namun kadang-kadang mereka mengadakan teater rakyat di Muaro Jambi. Nah, ketika itu Mas Aziz berkesempatan untuk nontonnya. Self-sustain ya berarti ya, ini lembaganya. Nah, semuanya benar-benar mandiri, bahkan biaya operasionalnya juga semuanya berasal dari keuntungan yang mereka dapatkan dari penampilan-penampilan teater rakyat topeng labu. Kemudian kadang-kadang juga ada sumbangan-sumbangan dari turis asing yang banyak datang di sana. Komunitas Rumah Menapo sendiri juga membangun rumah pojok kopi dusun untuk mengenalkan kopi khas di daerah Muaro Jambi. Jadi keuntungan itu yang mereka gunakan untuk mengelola beragam aktivitas yang mereka miliki. Benar-benar self-sustain 100%. Ada berapa orang yang menggerakkan lembaga ini ya, yang aktif? Sampai saat ini anggotanya yang tetap itu sebenarnya baru belasan orang ya, Pak. Karena beberapa itu sukarelawan yang hadir untuk ikut 1 atau 2 proyek. Namun kalau untuk pendiri tetapnya masih yang utamanya itu berempat, kayak Pak Mukhtar Hadi, kemudian Mas Ansari, ada juga Mas, saya lupa namanya, itu berempat itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara yang paling aktif memimpin semua proyek-proyek yang ada di sana. Namun untuk pelaku proyeknya sendiri itu sukarelawan, jadi kadang ada yang ingin berfokus di bidang pengembangan tanaman obat-obatan yang langka di sana. Ada juga yang hanya ingin ikut mengajar di Sekolah Alam Muaro Jambi. Ada juga yang hendak menjaga di rumah pojok kopi dusun. Jadi anggotanya kebanyakan tidak tetap, kebanyakan beberapa itu sukarelawan untuk beberapa proyek yang diadakan oleh komunitas Rumah Menapo. Oke, terima kasih. Saya sekarang mau tanya-tanya ke Mbak Sri sama Bahrul ya, Bang Bahrul. Bisa ditampilkan lagi nggak tadi apa namanya skema rumusan penerapan prinsip-prinsip cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan? Kayaknya kita perlu lihat satu slide yang tadi menggambarkan skema perhitungannya supaya saya bisa melihat secara lebih detail gitu.
Sebentar ya Pak, coba dimunculkan. Atau dari pemakalahnya. Bisa Ada di bagian pos nggak? Biar lebih enak nih ngejelasinnya. dari pemakalahnya bisa munculkan bagian yang ditanyakan oleh Pak Gustaf ya. Mbak, Tadi yang memberikan paparan Sri ya, atau siapa? Ya Pak, kenapa Pak? Maaf tadi jaringannya Ibu Sri Lestari tadi sempat memaparkan. tadi saya terlempar Pak, kenapa Pak? Oh, iya tadi saya tanya apa bisa ditampilkan lagi tadi apa namanya skema PowerPoint-nya ya Pak ya? iya skema penerapan cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup. Coba aku pengen dijelasin lagi dong. Skema perhitungan yang apa rumusan yang tadi. Nah, ini nih. Coba aku pengen dijelasin lebih rinci dong ini maksudnya gimana. Dibikin full screen bisa? Wah, malah nggak keluar. Iya, nggak keluar. Oh ya. Nah, ini dia. Pak, jadi di sini kan berdasarkan persamaan regresi linier berganda dari aplikasi SPSS. Jadi setelah data-data dari kuesioner yang dibagikan, ada beberapa variabel, 4 variabel, yakni gaya hidup berkelanjutan, nilai budaya, kemudian sikap, serta budaya Indonesia, dan pengaruhnya terhadap cultural commoning. Di sini, hasil dari olahan data tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel tersebut uh, menunjukkan bahwa gaya hidup berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Lalu ada juga nilai-nilai budaya yang lebih kecil dari 5% probabilitasnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya itu juga ternyata berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Lalu ada variabel sikap dari masyarakat tersebut yang memiliki probabilitas lebih besar dari 5% yang menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Dan yang terakhir, di sini ada variabel budaya yang menunjukkan bahwa budaya Indonesia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap cultural commoning. Jadi di sini pada intinya ingin menunjukkan variabel yakni gaya hidup, nilai budaya, sikap, dan budaya Indonesia itu mempengaruhi secara signifikan terhadap upaya cultural commoning itu sendiri. Itu Pak. Mbak Sri, aku pengen dikasih perspektif sedikit dong kalau terminologi cultural commoning yang dipahami oleh Mbak Sri itu apa ya? Ya Pak, jadi cultural commoning itu menurut saya gaya hidup atau budaya-budaya masyarakat yang bisa diambil sebagai gaya hidup bersama untuk menuju hidup berkelanjutan gitu Pak. Jadi pada intinya ini papernya ingin menunjukkan bahwa uh, ada nilai-nilai budaya kita di Indonesia itu dapat diadopsi untuk menuju ke upaya penerapan cultural commoning itu untuk mewujudkan
cultural commoning, yaitu misalnya budaya pamali itu bisa diambil satu bagian, kemudian dia itu bisa diadopsi untuk menjadi nilai-nilai budaya bersama, masyarakat bersama untuk mendorong gaya hidup keberlanjutan itu, Pak. Itu maksudnya seperti itu. Kalau cultural commoning kita carikan padanan kata bahasa Indonesianya, kira-kira kalau menurut Basri apa ya? Budaya bersama, nilai bersama, tradisi bersama, atau apa? Cultural itu budaya, commoning itu umum atau bersama. Jadi kalau menurut saya digabung itu budaya bersama, nilai-nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat. Saya bisa paham sih paparannya secara umum seperti apa gitu ya. Cuma tantangan terbesar kita kan mencoba mencari padanan atau rumusan kata atau kalimat yang memang, karena tadi kan Mbak Sri memaparkan sejumlah rumusan gitu ya dalam format yang matematis, dan menurut saya struktur bahasa dan segala macam bentuk ekspresinya juga kan sebetulnya bisa dilihat sebagai sebuah rumusan yang memiliki sifat-sifat matematis juga gitu ya. Di dalamnya ada konsep, ada ide, ada kesepakatan dan lain sebagainya. Jadi memang tantangan terbesar kita ini sebetulnya bagaimana membumikan terminologi cultural commoning menjadi sesuatu yang memang dipahami oleh masyarakat secara umum gitu. Kalau misalnya fenomenanya kan tadi sudah diperlihatkan ya, kita punya budaya pamali, punya awik-awik, punya pahoma dan lain sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk dari budaya bersama yang kita miliki gitu. Jadi gimana caranya supaya dalam penjelasannya ke depan cultural commoning ini nggak perlu pakai huruf italik lagi, nggak usah dikasih jadi kata miring, tapi dia punya, ini tantangan terbesarnya rumusan bahasa ya, karena bahasa itu mencerminkan konsep dan logika berpikir juga gitu. Gimana caranya supaya rumusan-rumusan perhitungan ini bisa dicarikan logika yang memang bisa kita pahami dalam perspektif berpikir bersama juga gitu ya. Menarik sih ini sebetulnya. Iya Pak, terima kasih. Mungkin itu ya sementara dari saya, karena ini penting banget nih rumusan-rumusan pendekatan baru seperti ini supaya kita bisa paham bagaimana sih budaya bersama itu bisa terbentuk dan memiliki akar di masyarakat kita gitu ya. Oke, terima kasih. Ya Pak, terima kasih tambahannya. Nah, yang selanjutnya tadi itu ada Pak Agus Danu Groho ya Pak? Pak Agus dan Ibu Cynthia Aulia. Komodifikasi budaya nih, saya juga sebetulnya agak-agak di satu sisi juga melihat bagaimana proses komodifikasi berbagai macam bentuk ekspresi budaya dan tradisi. Di satu sisi dia bisa menumbuh kembangkan proses pelestarian, tapi di sisi lain juga malah memberi dampak-dampak yang kurang diharapkan gitu ya. Kalau dari penjelasan Mas Agus nih, gimana untuk di Banyuwangi situasi spesifik terkait dengan proses-proses komodifikasi budaya, terutama setelah masa pandemi, yang menjadi catatan penting kira-kira apa ya? Siap, Bapak. Mohon izin, Pak. Untuk kita lihat, kan saya melihat sebelum pandemi dan pada masa dan pasca ya, Pak. Jika sebelum kan itu sudah istilahnya komodifikasi itu terlekat sekali. Karena apa? Karena dampak ekonomi di masyarakat itu sangat ada gitu, Pak. Nah, namun pada masa pandemi komodifikasi itu seakan
Wah, putus. Waduh. Kita Dari tunggu. Mbak Sintianya juga belum muncul ya, Pak? Ya, Oh, ada Mas apa Agus. namanya? Keluar lagi nih. Ya. Lanjut, Mas. Mohon izin, apakah? Oh, siap. Dengar, Catatan dengar. pentingnya mungkin kalau kita kami lihat itu komodifikasi itu dapat berjalan dengan baik, namun juga harus diiringi dengan apa namanya, dari hubungan yang kuat antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga sebelum pandemi itu banyak terjadi egosentris karena jika di sisi lain pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu mengharuskan pengenalan pariwisata, di mana dulu pernah ada kasus bahwa waktu waktu dari tradisi kan tidak boleh lewat ataupun tidak selaras dengan jika kita lihat catatan tersebut, maka harus adanya signifikansi egosentris dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dimana itu mengedepankan komodifikasi dan juga Waduh, putus lagi. Gangguan kembali. Ya, Pak. Gangguan ya. Ini jam-jam segini memang biasanya beberapa jaringan mendapatkan kendala karena penggunanya makin banyak ya. Ada FUP ya. mohon maaf Pak, saya terlempar, mohon izin. Ya, nggak apa-apa. Siapa mohon izin jika jaringan saya buruk, saya matikan videonya ya. Oh, ya. Iya, dilanjut aja. Baik, dari mana tadi? Mungkin catatan kami lebih singkatnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemangku adat itu harus bekerja selaras, di mana dia tidak mengedepankan komodifikasi saja, namun juga mengedepankan nilai-nilai. Yang di mana kalau kita lihat kasus yang tadi bahwa waktu yang dimana jika itu tradisi dan mengedepankan nilai-nilai itu juga harus dibarengi oleh pengenalan ke khalayak luas untuk tidak lekang oleh modernisasi itu sendiri. Nah, hal itu bisa dilihat bahwa mungkin kalau kita lihat pada pasca pandemi kemarin sudah ada gagasan di Banyuwangi itu bahwa adanya SKPD itu kayak semacam apa namanya, jika Mas Agus masih putus-putus penjelasannya, apakah bisa disampaikan lewat chatbox, Mas, biar bisa kita baca? Mungkin belum terdengar, Pak, oleh Mas Agus. mohon izin, saya terlempar lagi, mohon izin Pak. Jaringan saya yang buruk. Ini Mas Agus posisi di mana? Lagi di rumah Pak. Tadi Mas, mungkin saya penjelasannya apakah bisa ditulis saja, Mas? Di chatbox, Mas? mungkin sekarang saya sudah ganti ke itu Pak, WiFi HP mungkin catering mungkin sudah aman. Oke, silakan. Tadi mungkin saya singkat aja ya Pak, biar singkat. Bahwa komodifikasi yang catatan itu harus selaras dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemangku adat seperti itu Pak. Kenapa? Karena jika komodifikasi itu didepankan seperti tumpeng sewu tadi, yang dimana tumpeng sewu itu dikomersialisasikan, bahkan nilai-nilai itu tidak ada, maka itu akan mencemari sendiri atau menghilangkan aspek nilai dari tradisi itu. Nah, maka dari itu harus dibicarakan baik-baik oleh pemangku adat, yang dimana pemangku adat bisa memilih nilai-nilai yang tidak bisa dibenturkan oleh komodifikasi ataupun komersialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu apa saja, seperti itu Pak. Izin. Itu bisa diterapkan di pasca pandemi sih Pak. Iya ya, nggak semua kegiatan sebetulnya bisa
modifikasi, kita harus memilih dan memilah apa yang bisa dan apa yang enggak. Kadang-kadang atas nama pariwisata segala macam akhirnya dibuka, dan itu bisa jadi persoalan sebetulnya ya. Oke, barangkali ada ini sebetulnya karena kita harapannya masih ada waktu, karena hanya ada 3 pemateri ini. Ada yang sebelum kita mengakhiri sesinya dari masing-masing peserta, ada yang mau disampaikan nggak, terutama tadi ya terkait dengan apa yang bisa dipelajari dari komunitas rumah Manapo di Muaro Jambi, terus apa ya, rumusan atau upaya menjelajahi nilai-nilai budaya lokal untuk menerapkan prinsip-prinsip cultural commanding untuk mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Terus juga tadi itu yang festival ya, urusan komodifikasi budaya pasca pandemi COVID nih juga catatan yang penting. Dari ketiga pemateri ini ada catatan penting yang mau disampaikan gitu di sesi ini, saya persilahkan. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Saya jadi ingin bertanya dan penasaran sekali bagaimana untuk mengangkat satu budaya yang akan menjadi budaya bersama secara keseluruhan yang bisa diadaptasi oleh seluruh elemen masyarakat, itu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apakah ada dan bisa gitu? Ini untuk sementara ya, untuk arah cultural commanding ini kita pakai istilah budaya bersama ya, karena saya nggak tahu padanan kata lain yang mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan konsepnya secara jelas gitu. Jadi untuk sementara diskusi kita soal cultural commanding ini kita ganti istilahnya jadi budaya bersama. Nah, buat saya ini pertanyaannya bagus, tapi sekaligus juga nggak mudah ya untuk menjawab. Kalau misalnya kita sama-sama membayangkan apakah ada budaya bersama yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Ini dengan mudah kita bisa jawab, oh ada gitu. Cuma pada prakteknya kan belum tentu ya. Karena tadi di awal sudah dibuka dengan satu statement, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk politik, makhluk yang punya kepentingan, makhluk yang punya keinginan, dan biasanya kepentingan atau keinginan ini juga ada dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya, entah kelompok-kelompok masyarakat yang punya ikatan-ikatan identitas tertentu, masa lalu tertentu, sejarah atau ideologi tertentu gitu. Jadi ketika kita bicara apakah ada budaya bersama yang dapat diterima oleh semua pihak, ini jawabannya ya mungkin bisa ada, bisa enggak gitu ya. Cuma kalau yang saya bayangkan sejauh ini sih mungkin ada beberapa contoh bagaimana sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan baru itu diterima oleh masyarakat luas, entah dengan proses yang sukarela atau tidak sukarela. Misalkan gini, kebiasaan menggunakan masker di ruang publik pada saat kita mengalami pandemi COVID-19. Ini kan selama 2 tahun terakhir, 2 tahun lebih ya, peradaban manusia di seluruh dunia tuh tiba-tiba berubah karena adanya pandemi gitu. Yang tadinya syarat untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang
saat ini harus melalui pembatasan jarak dan interaksi, itu akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan baru gitu, yang salah satunya ya pakai masker di ruang publik. Itu kan sebetulnya kalau kita mau mengingat lagi, 2 tahun yang lalu tuh bukan budaya kita itu, bukan kebiasaan masyarakat dunia tuh di ruang publik pakai masker gitu. Meskipun sekarang saat ada pelonggaran orang-orang udah mulai nggak pakai masker lagi gitu, tapi umumnya kita bisa menerima bahwa menggunakan masker di ruang publik itu udah menjadi part of keseharian kita gitu. Nah ini kan sebetulnya kalau saya lihat ada faktor-faktor eksternal sebetulnya yang bisa mendorong bagaimana sebuah kebiasaan atau budaya baru itu diterima oleh masyarakat luas gitu. Jadi nggak cukup dengan dorongan internal bahwa oh kita perlu memiliki sesuatu yang dijalankan secara bersama-sama, punya budaya yang sama atau kebiasaan yang sama, tapi ya biasanya sih ada faktor eksternal yang memaksa kita untuk mengadopsi cara pikir, perspektif, atau kebiasaan-kebiasaan baru itu secara masif gitu. Nah, ini yang barangkali penting juga sih jadi catatan kita gitu ya. Situasi pandemi itu jelas faktor eksternal yang memberi dampak luar biasa pada terbentuknya cara berpikir dan bagaimana kita menjalani kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, tentu bisa dicari faktor-faktor eksternal lain yang bisa memberi pengaruh. Kalau yang internal itu mungkin yang tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam, dan biasanya itu kan tumbuh dan berkembang melalui proses iterasi yang panjang, seperti misalkan budaya gotong royong di masyarakat kita. Itu tentu muncul karena kebutuhan-kebutuhan eksternal tertentu ya. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat petani, misalkan kenapa budaya gotong royong itu muncul, khususnya di tradisi pertanian padi, entah itu berladang atau huma gitu ya, atau bercocok tanam padi di sawah. Kalau misalnya di dalam masyarakat tradisional kan pekerjaan menanam padi baik di ladang maupun di sawah itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara cepat dan bersama-sama, karena memang proses masa tanamnya itu kalendernya nggak lama. Nanam padi itu ya harus di musim hujan. Kalau misalnya nanam padi di musim kering ya benihnya nggak akan tumbuh. Jadi sementara musim hujan itu kan waktu terbatas, curah hujan terbatas dan lain sebagainya gitu, sehingga dia harus lakukan dengan cepat, dan mau nggak mau supaya bisa cepat selesai ya harus dikerjakan rame-rame. Nah sebetulnya penting juga sih untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal apa sih yang bisa merubah kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku, pola pikir, imajinasi, dan persepsi kita terhadap dunia gitu ya, supaya penanaman budaya bersama ini, upaya untuk mendorong dan menumbuh kembangkan budaya bersama ini bisa dilakukan secara sistematis gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang gaya hidup yang berkelanjutan, kenapa sih kita rasanya harus bisa menjawab ya, kenapa sih saat ini kita harus punya cara hidup yang lebih berkelanjutan gitu. Apa salahnya dengan hidup yang tidak berkelanjutan dan lain sebagainya gitu. Apakah dengan hidup yang berkelanjutan ini kondisi akan lebih baik dan lain sebagainya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu juga kita jawab gitu ya. Jadi ya kalau tadi pertanyaannya kira-kira apa bisa atau enggak, ya antara bisa dan enggak, tapi ya kalau saya melihat tentu ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bagaimana budaya bersama itu terbentuk dan kemudian menjadi kebiasaan yang baru gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan menjawab. Saya juga sebetulnya terus terang masih meraba-raba ya, ini masih agak bingung. Ini sebetulnya kita rasanya perlu, tapi bagaimana caranya, terus dasar-dasarnya apa, ini penting nih untuk jadi refleksi kritis kita bersama-sama. Terima kasih.
Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang akan ditanyakan atau ditambahkan pendapat dari masing-masing makalah di sini. Tapi menarik ya tadi yang di Muara Jambi ini komunitasnya menarik juga ya. Indonesia tuh akan selalu perlu ya komunitas-komunitas warga yang mengorganisir dirinya dan melakukan sesuatu untuk lingkungan terdekatnya gitu. Mudah-mudahan teman-teman ini juga entah yang di Muara Jambi, yang di Banyuwangi dan lain sebagainya ini penting banget untuk bisa kita support dan dukung terus gitu. Kalau dari saya sementara kayaknya cukup, Mbak. Terima kasih ya atas waktunya, terus maaf kalau ada banyak kekurangan. Tadi ada beberapa kendala teknis juga. Di jaringan internet kita memang kadang-kadang masih banyak masalahnya daripada lancarnya ya kayaknya. Ya, Pak. Bapak Ibu sebelumnya juga mohon maaf karena sempat tadi juga jaringannya belum masuk, suara belum masuk. Pak Gustaf udah banyak memberikan masukan. Untuk Bapak Ibu mungkin tanya jawab sudah selesai ya untuk mengakhiri panel ini. Kayaknya cukup ya Mbak ya. Cukup ya. Baik. Alhamdulillah untuk panel ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Pak Gustaf atas waktunya mereview beberapa masukan yang mungkin ya nanti kalau detail silahkan hubungi Bapak Ibu, silahkan bisa menghubungi Pak Gustaf secara langsung, termasuk presenter yang sudah memaparkan 3 makalah pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk kita yang ikut dalam panel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kita dokumentasi untuk ini. Silakan nyalakan kameranya, Bapak Ibu. Tiga. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Jangan lupa ngisi absennya.